Baik, sebelumnya, Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, saya atas nama Niputu Tika Indrayanti dengan NIM 2111041020. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa saja strategi-strategi pengembangan literasi untuk anak usia dini. Namun sebelum saya memaparkan apa saja strateginya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian literasi. Jadi, literasi adalah segala hal yang berhubungan dengan huruf dan angka, yang pada praktiknya kemampuan ini melibatkan kegiatan membaca dan menulis huruf juga angka. Menurut Deklarasi Praha pada tahun 2003, diyakini bahwa literasi melibatkan kemampuan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Jadi, gerakan literasi dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, merupakan program pemerintah pusat yang telah dimulai pada tahun 2016 lalu. Jadi, gerakan literasi sekolah yang dimulai dari pendidikan dasar dan menengah diharapkan mampu memotivasi peserta didik untuk meningkatkan minat baca untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi dalam ranah pendidikan anak usia dini, kegiatan literasi ini menjadi pijakan awal untuk mengembangkan segala aspek-aspek perkembangan sehingga kegiatan literasi terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran lainnya, di mana pengembangan literasi pada anak usia dini mencakup beberapa elemen atau komponen yang meliputi pemahaman bahasa lisan, pemahaman atau pengenalan buku, pemahaman kata dan bunyi, pengenalan dan pemahaman huruf atau alfabet, dan pemahaman atau pengenalan tulisan. Adapun strategi pengembangan literasi untuk anak usia dini, yang pertama itu ada literasi berbasis bermain. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwa bermain merupakan dunia anak. Mereka akan mengenali, mempersepsi, dan mempelajari berbagai hal melalui aktivitas bermain. Oleh karena itu, sudah semestinya pendidikan anak usia dini menerapkan istilah learning by playing atau belajar melalui bermain. Jadi dalam kegiatan bermain itu, anak akan membangun kemampuan literasinya berdasarkan pengalaman yang ia temui saat bermain. Dan bahkan mereka mampu menceritakan kembali bagaimana pengalamannya saat bermain. Kemudian yang kedua, ada orang tua membacakan buku kepada anak. Anak-anak belajar bahasa, fungsi bahasa, dan cara menggunakan bahasa melalui interaksi sosial, terutama melalui orang tua mereka. Jadi, orang tua adalah sosok figur yang akan dicontoh oleh anak. Ketika orang tua sering membacakan buku kepada anak, perlahan mereka akan menggemari aktivitas membaca buku tersebut. Selain itu, anak juga akan mendapatkan berbagai pengetahuan dan hal baru melalui cerita yang dibacakan tersebut. Kemudian ada strategi yang ketiga, yaitu literasi dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan. Ketika berinteraksi dengan anak, seharusnya topik yang diangkat adalah sesuatu yang dekat dengan lingkungan. Misalnya saja, menceritakan tentang sosok nelayan apabila tinggal di kawasan pantai, kemudian menceritakan sosok petani apabila ada di desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Kemudian begitu juga kawasan perkotaan yang menceritakan sesuatu yang ada di perkotaan. Jadi tujuannya adalah agar memudahkan anak memahami isi cerita tersebut. Karena apa yang diceritakan dapat ditangkap dengan mudah oleh panca indera mereka apabila hal tersebut berasal dari lingkungan sekitarnya. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Untuk strategi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya izin melanjutkan untuk men-sharing materi tentang strategi pengembangan literasi pada anak usia dini. Nah, untuk strategi yang selanjutnya itu ada
berangkat dari hobi dan minat anak. Nah, kita sebagai calon pendidik atau guru nantinya dapat memperhatikan minat anak, kemudian dapat menyediakan materi dan kegiatan untuk mendukung minat anak tersebut. Nah, misalkan anak yang suka melukis, maka kita dapat menyediakan perlengkapan melukis untuk menunjang minatnya tersebut. Kemudian ada memberikan umpan balik kepada anak. Nah, di perbedaan tingkat penguasaan bahasa di antara anak-anak merupakan cerminan bagaimana lingkungan memperkaya bahasa mereka baik di rumah maupun di sekolah. Nah, misalnya bagaimana cara guru itu untuk merespon pembicaraan anak-anak dan aktif mengajak mereka untuk berbicara, bercerita, kemudian bercakap-cakap, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada penyediaan pojok baca. Nah, di pojok baca ini hendaknya ditata agar lebih indah dan menarik untuk membuat anak itu merasa nyaman dan betah berada di tempat tersebut. Nah, pojok baca ini juga bisa dijadikan sebagai sudut pengaman bagi anak ketika mereka mungkin ketika mereka sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di mana membaca pada anak usia dini itu tidak harus membaca yang lancar, tetapi dengan mereka memegang buku, membolak-balikkan buku, melihat gambar yang ada hurufnya, kemudian mendengarkan guru bercerita dan mungkin menceritakan kembali isi buku tersebut serta membaca gambar. Hal tersebut juga dapat dikatakan bagian dari kegiatan membaca. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ada penataan lingkungan main yang kaya akan literasi. Nah, untuk dapat menumbuhkan minat baca dan menulis pada anak, guru itu dapat terlebih dahulu menyiapkan lingkungan main yang dapat menstimulasi kepekaan terhadap kepekaan itu terhadap simbol, tanda atau huruf dan kata. Nah, adapun beberapa penataan lingkungan main yang kaya akan literasi itu seperti yang pertama, guru itu dapat menempelkan label penanda di area atau sentra atau sudut dengan gambar. Kemudian dapat menyiapkan materi terbuka yang dapat diperoleh dari lingkungan seperti bunga, seperti biji-bijian, kayu, batu, dan sebagainya, lalu kemudian ditata dengan menarik. Kemudian menulis pernyataan atau pertanyaan. Pertanyaan pemantik itu seperti misalkan bagaimana kamu membuat huruf dengan namamu sendiri. Kemudian mari kita meracik obat dan lain-lain. Nah, juga kalimat itu atau pertanyaan pemantik itu dapat diubah-ubah secara sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir dapat menyiapkan kertas, alat tulis dan mungkin buku cerita di setiap area main anak. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk men-sharing materi tentang strategi pengembangan literasi pada anak usia dini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.